Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Miss yang soleh dan soleha, kembali lagi dengan Miss yang cantik ini. Nah, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 kita akan melanjutkan pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita alangkah baiknya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Semoga dengan membaca doa ini kita akan dilancarkan pembelajaran PAI-nya hari ini ya. Nah, kita akan melanjutkan mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, bab 7 yang berjudul Ayo Berani. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ayo berani. Berani dalam hal apa saja sih? Nah, di sini kita akan menceritakan kisah Nabi Saleh. Nah, Nabi Saleh adalah seorang nabi yang sangat pemberani. Penasaran kan ceritanya seperti apa? Yuk kita simak pembelajaran selanjutnya. Adapun kompetensi dasar dalam PAI yaitu 3.11, memahami kisah Nabi Saleh alaihi salam. Ada yang pernah dengar cerita Nabi Saleh seperti apa? Atau pernah nonton filmnya? Nah, di sini Miss akan sedikit menjelaskan tentang keteladanan kisah Nabi Saleh. Nah, keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam diutus Allah berdakwah kepada kaum Samud. Nabi Saleh alaihi salam memiliki sifat pemberani, yakni berani mendakwahkan kebenaran kepada kaum Samud. Ada yang tahu kaum Samud itu siapa? Ayo, coba tanya mamahnya. Mama, tahu tidak kaum Samud itu siapa? Atau ayahnya di rumah. Ayah, tahu tidak kaum Samud itu apa? Ya, betul sekali. Kaum Samud adalah kaum yang pandai memahat. Mereka membuat rumah dan tebing-tebing dan gunung. Mereka pandai mengukir batu-batu gunung dengan indah. Akan tetapi, mereka atau kaum Samud ini tidak pernah bersyukur. Kebanyakan mereka itu kufur nikmat dengan menyembah berhala. Ada yang tahu berhala seperti apa? Nah, berhala itu adalah alat untuk menyembah. Tapi menyembahnya bukan kepada Allah, tapi menyembahnya kepada berhala. Berhala itu adalah bentuk benda. Nah, sedangkan Allah itu bukan benda. Allah itu adalah Tuhan kita, yaitu Tuhan kita ya. Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Saleh, yaitu siapa? Allah. Nah, maka dari itu
Nabi Saleh alaihi salam diutus Allah untuk menyadarkan kaum Samud. Akan tetapi kaum Samud ini menolak dan menentangnya. Tidak mau kaum Samud itu menerima dakwahan dari Nabi Saleh. Nah, Nabi Saleh itu tidak pernah putus asa. Beliau tetap terus mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Nah, makanya di sini Nabi Saleh itu termasuk seorang nabi yang sangat pemberani, berani mendakwahkan ajaran Islam kepada kaum Samud. Nah, Nabi Saleh ini sangat berani mendakwahkan ajaran Islam kepada kaum Samud, meskipun mereka menolak ajaran yang dibawa Nabi Saleh. Nah, Nabi Saleh ini tidak pernah berputus asa, terus mengajak kaumnya demi menegakkan kebenaran, demi menegakkan keadilan dan kebenaran agama Islam. Nah, Nabi Saleh ini sangat berani untuk melakukannya. Bahkan berani menegakkan kebenaran itu adalah sifat yang tahu? Sifat yang terpuji. Ya, orang yang benar selalu dilindungi oleh Allah. Oleh sebab itu, jangan takut untuk mengingatkan teman kita. Ya, yang berbuat kesalahan atau sifat tercela. Ketika ada teman kalian nih sedang berbuat kesalahan, atau contohnya sedang mencuri, kalian melihat, lalu kalian ingatkan, harus berani menegurnya atau mengingatkannya. Hai, kamu jangan mencuri, karena mencuri itu adalah dosa. Itu adalah salah satu sifat terpuji atau sifat berani untuk mengingatkan temannya, ya, yang berbuat salah. Makanya harus berani untuk kebenaran. Jangan berani untuk melakukan kesalahan, tapi beranilah untuk melakukan kebenaran. Ya, itu adalah sifat atau keteladanan Nabi Saleh, yaitu Nabi Saleh selalu berani dalam mengajak dan mendakwahkan kaumnya yang selalu menyembah berhala. Nah, apabila ketika mendapat kesulitan dalam belajar, contohnya, kita harus berani bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan. Pernah tidak kalian ketika belajar sangat sulit sekali memahami atau sangat sulit untuk mencerna apa yang ibu guru, bapak guru, atau orang tua kalian informasikan? Pernah tidak merasa kesulitan untuk mengerjakannya? Nah, alangkah baiknya ketika tidak paham, kita harus berani bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan. Nah, apabila belum paham penjelasan dari guru di sekolah, guru ngaji di rumah, guru les, atau penjelasan orang tua di rumah, beranilah bertanya kepada mereka yang memiliki ilmu pengetahuan yang lebih dari kalian. Jadi pada bab ini kita dianjurkan atau diusahakan belajar untuk berani melakukan kebenaran, bukan melakukan kesalahan. Nah, pernahkah kalian mendengar ungkapan malu bertanya sesat di jalan? Nah, ini itu sering banget kita dengar, malu bertanya sesat di jalan. Ya, ketika kita malu bertanya, dalam arti kita tidak tahu apa-apa tapi kita diam. Dan mau bertanya juga malu, karena malu takut salah. Jangan pernah takut salah, ya. Ketika kita sedang belajar di kelas, di sekolah, dimanapun kita belajar, ketika kita tidak tahu, nanya. Sama halnya kita mencari alamat seseorang. Misalkan, Afifah sedang mencari alamat Miss Ulfa. Nah, alangkah baiknya harus bertanya.
Jangan langsung rumahnya warna hijau. Baik, rumahnya catnya warna hijau. Semua rumah pasti ada yang warnanya cat hijau. Bukan hanya Miss Ulfa aja yang rumahnya cat hijau, tapi ada beberapa orang yang memiliki rumahnya cat hijau. Nah, daripada salah masuk rumah orang tanpa bertanya, tanpa tahu itu rumah siapa, alangkah baiknya untuk bertanya, menanyakan rumah Miss Ulfa di mana. Nah, begitupun ketika kalian belajar. Ketika kalian belajar tidak tahu tidak tahu nih Miss pengertian dari ungkapan minta maaf seperti apa, atau kaum sambut itu apa sih? Apa salahnya untuk bertanya kepada orang tua, kakak, atau guru kalian di sekolah? Nah, biar kita memiliki keberanian dalam menyampaikan sesuatu atau dalam melakukan sesuatu. Nah, tetapi jika menanyakan sesuatu harus dengan sopan. Gunakanlah bahasa yang sopan dan santun, dan ucapkanlah dengan suara yang pelan tetapi jelas. Oke? Paham ya sampai di sini anak-anak Miss? Intinya dalam pembelajaran ini adalah kita diwajibkan untuk berani. Bukan berani melakukan kesalahan, tetapi berani melakukan kebenaran. Ya, benar itu, orang yang benar itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohlah seperti Nabi Saleh alaihi salam selalu berani mendakwahkan ajaran Islam kepada kaum-kaum yang menyembah berhala. Begitupun kita harus berani menanyakan sesuatu yang dianggap kita belum mengetahuinya. Nah, itulah tadi pembelajaran PAI hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat belajar daringnya. Sekian dari Miss. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.